Halo teman-teman, selamat pagi. Di dalam video pagi hari ini seperti biasa nih kita akan membahas trading plan dan rekomendasi saham 9 Juli 2026. Oke, yang pertama kita cek untuk IHSG dulu deh teman ya. Nah, untuk IHSG ini teman ya, sesuai dengan analisa kita juga nih Kak ya. Dia masuk ke dalam area Fibonacci, langsung terjadi reject nih Kak ya, atau langsung terjadi yang namanya penolakan Kak ya, karena memang yang kita tahu teman ya, IHSG ini di weekly time frame-nya Kak, ini masih bearish Kak, tuh kan lihat deh ya. Nih kan lihat itu masih bearish Kak, jelas banget temennya IHSG ya, masih bearish temennya. Nah, kalau kita sudah tahu di time frame besarnya ini bearish Kak ya, nah maka kalau kita lihat di dari time frame-nya itu naik nih Kak, berarti kenaikannya itu cuma sebatas kenaikan sementara aja. Nah, ini kan naik nih Kak. Nah, untuk mengetahui kenaikan sementara ini sampai mana, ukur pakai Fibonacci Kak. Ini contoh nih 382, 50% dan 618%, dan stokastik juga mendukung Kak. Sudah berada di area overbought ya. Dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa IHSG ini sebenarnya masih ada potensi penurunan sampai mana, sampai sini nih Kak ya. Sampai ke level 5.500 tuh Kak ya, untuk target penurunan IHSG. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk di saham apapun itu, pakai deh Kak stop lossnya temen ya. Jangan sampai lupa Kak ya, nanti lupa lagi ya nggak pakai stop loss. Oke, kita langsung mulai deh ya untuk saham-sahamnya deh temen ya. Kita bahas untuk saham kota deh, kita bahas untuk saham kota dulu deh temen, yang pertama deh ya. Oke, kota ini di weekly time frame memang bullish Kak ya. Nah, tapi ingat, bukan berarti kalian sudah tahu di weekly time frame-nya bullish ya, di daily time frame kalian main asal klik aja. Di weekly time frame bullish, di daily time frame belum bullish Kak. Nah, kalau di weekly time frame bullish, di daily time frame ini masih bearish nih sekarang nih ya, masih bearish nih Kak. Nah, jadi kalau entry bagaimana? Jelas kalau kalian main masuk di sini aja nih, kita namanya pakai stop loss. Ini terjadi false break loh Kak. False break itu apa? Penembusan palsu Kak ya. Dan kalian bisa diseret ke bawah Kak nanti ya. Oke, kalau udah seperti ini besar Kak, kemungkinan dia akan turun nih teman ya. Dia akan lanjut penurunannya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, bagaimana? Kalian bisa tunggu dia transisi Kak. Transisi itu bagaimana? Kalian bisa tunggu harga ini jebol dulu Kak ke atas. Nah, nanti kalau harga ini jebol ke atas teman ya, dia akan ada yang namanya koreksi Kak. Nah ya, jadi ingat, kalaupun dia jebol ke atas, kakak entry bukan di tengah-tengah harga, bukan di ujung-ujung harga Kak, tapi tunggu dia koreksi teman-teman ya. Nah, nanti kalau dia koreksi dan kakak mau tahu koreksi sampai mana, ukur pakai Fibonacci. Nah ya, nanti kakak tandain deh di 382, 50% dan 618% ya, atau kalian fokus di area 50% dan 618% nya Kak ya. Itu juga nggak jadi masalah temen ya. Nah, nanti kalau kalian mau entry, kalian harus tunggu dulu harganya itu koreksi dan masuk ke dalam area tersebut. Nah, nanti kalau harga sudah masuk ke dalam area tersebut, perhatikan konfirmasinya dari stokastiknya bagaimana, dari reaksi harganya bagaimana ya, lalu dari volumenya bagaimana, itu diperhatikan juga Kak. Nanti kalau memang semuanya sudah mendukung, sudah sinkron, baru eksekusi. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profit bisa kalian setting di area resisten terdekatnya aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Nah, kira-kira seperti itu untuk saham kota tuh. Oke, kita lanjut lagi untuk saham FUTR. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya Kak. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, ya tunggu dia koreksi Kak ya. Nah, ini contoh nih untuk saham FUTR di daily time frame, dia ini sudah transisi Kak. Nah, kalau sudah transisi seperti ini, ingat, jangan langsung masuk di ujung-ujung harga Kak ya. Harga naik tidak akan selamanya naik. Kalau kalian sudah tahu harga naik ini pasti akan ada yang namanya koreksinya, kenapa kalian nggak tunggu koreksi Kak? Kenapa kalian masuk di ujung-ujung harga ya? Jadi tunggu dia koreksi nih Kak, sampai mana? Di sini contoh nih ya. Jadi untuk menentukan area penting atau target penurunan ya, itu tidak harus menggunakan Fibonacci. Ini contoh nih, di sini ada area demand zone nih Kak. Demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Jadi kalau saya mau masuk, saya harus tunggu dulu nih Kak, harganya ini masuk ke dalam area tersebut. Nah, nanti saya perhatikan lagi teman ya. Ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut teman ya, stokastiknya yang pertama harus berada di bawah. Ingat, stokastik ini fungsinya dapat mengukur Kak nafas daripada pergerakan harga. Nah, jadi kalau misalkan harga ini masuk ke dalam area demand zone, stokastik mendukung berada di bawah, artinya penurunannya ini sudah mulai terbatas Kak, sudah mulai capek. Nah, kalau itu sudah terjadi, lanjut ke konfirmasi yang kedua, apa? Bagaimana reaksi harganya? Nah, ini semua kalian bisa tonton di video kelima deh Kak, kalau kakak nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Kalau reaksi harganya sudah mendukung, baru kalian bisa eksekusi. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan TP ingat di resisten terdekatnya dulu Kak. Nih contoh ada di sini nih ya. Jangan jauh-jauh Kak, ingat kita trader jangka pendek teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk di ujung harga, pakai stop lossnya. Kita lanjut lagi untuk saham MOLI. Nah, MOLI, nah ini jelas banget teman kalau MOLI teman ya. Harga sedang mengarah ke area support Kak. Wah, ini mah jelas banget teman ya. Nah ya, jelas banget Kak ya. Jadi pada intinya kalau kalian sudah masuk di saham MOLI, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas Kak, jangan masuk ya. Jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support. Ini harga sedang mengarah nih Kak ke area support. Kalau kakak main klik aja, wah itu bisa bahaya Kak. Baru ngeklik bisa langsung diseret ke bawah ya.
Excel, wah Excel juga sama nih kak. Ini kan awalnya sideways nih kak ya. Ini awalnya sideways. Nah sekarang dia ini sedang retest kak. Naik hanya sebagai untuk retest. Setelah itu lanjut turun lagi teman ya. Target penurunannya sampai mana ya jelas kak. Dia pasti akan mengejar area-area support terdekatnya ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas jangan masuk kak ya. Harga sedang mengarah ke support, jangan pernah masuk. Nah untuk saham apalagi nih seharusnya Inco nih kak ya. Untuk Inco juga sama temen ya. Dia ini sedang mengarah ke area support nih kak ya. Seharusnya kalian ngerti lah temen ya. Jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support. Target penurunannya sampai mana ya jelas. Kita fokus di area support terdekatnya dulu kak. Nggak usah jauh-jauh ya. Oke kita lanjut lagi untuk sampai PSKT nih temen ya. PSKT ini kak. Oke, PSKT ini sebenarnya ada pattern yang namanya falling wedge kak di time frame besarnya. Nah falling wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Sampai mana naiknya? Sampai sini kak. Kalau kita ngomongin pattern ya. Nah tapi ingat yang perlu kalian ketahui di sini, patternnya ini belum valid kak ya. Jadi meskipun kalian sudah tahu double top, double bottom, descending, ascending, apapun itu deh, ada pattern langsung dihajar, jangan. Pertanyaan selanjutnya bukan entry di mana, tapi valid atau tidak, dan jawabannya belum valid kak. Jadi pattern tersebut valid apabila kak garis hitam ini dijebol ke atas kak. Nah jadi saran saya kalau kalian mau entry nih, kalian bisa tunggu dulu nih kak. Garis hitam ini dijebol ke atas, nanti ingat jangan langsung dihajar di tengah-tengah harga, di ujung-ujung harga, jangan kak. Kalian mau entry kalian bisa tunggu dia koreksi dulu. Nah nanti untuk masalah koreksinya ini sampai mana, ukur pakai Fibonacci, baru eksekusi. Atau kalian bisa tunggu dulu nih kak, harganya ini menyentuh lagi nih kak ya. Dia turun, dia menyentuh lagi garis hitam ini lagi nih. Nah baru deh ya kalian bisa eksekusi. Tapi ingat, stokastik harus mendukung, reaksi harga juga harus mendukung. Nah kalau udah seperti itu besar kemungkinan tuh kak ya, patternnya itu valid dan dia akan bergerak naik. Nah kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk di dalam patternnya ini, pakai stop lossnya kak, karena ingat patternnya itu belum valid kak. Oke, kita lanjut untuk saham Inet nih temen ya. Untuk saham ini juga jelas kak ya, harga sedang mengarah ke support ya. Seharusnya kalian paham kak, nggak perlu saya jelasin lagi temen ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham PTRO ya. Jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support kak, itu kata kuncinya kak. Ini juga sama kan nih ya. Untuk saham Inet, jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support. Target penurunan sampai mana ya jelas kak. Kita fokus di area support terdekatnya dulu, nggak usah jauh-jauh temen ya. Nanti kalau misalkan area support terdekat dijebol, saya akan update lagi deh kak. Oke kita lanjut lagi untuk saham BKSL. BKSL sideways kak ya. Nah sideways ini apa? Sideways ini adalah fase penentu kak ya. Yang dimana temen ya. Oke, yang dimana kalau misalkan dia jebolnya ke bawah, dia akan melanjutkan penurunannya nih kak, secara garis besarnya temen ya. Oke, secara garis besar. Nah begitu juga sebaliknya kak. Kalau misalkan dia jebolnya ke atas temen ya, dia akan berubah arah dari turun menjadi naik. Nah inilah yang disebut sebagai fase penentu. Karena ini fase penentu, kalian nggak tahu kak dia jebolnya kemana. Nah maka dari itu cara entry yang pertama nih, kalian bisa menunggu di false break ya. Ini cara entry yang paling cepat sih temen ya. False break itu bagaimana? Kalau misalkan nanti ketika bursa buka harga itu jebol ke bawah temen ya, harga jebol ke bawah, lalu hari Seninnya misalkan nih ya, misalkan sekarang hari, oh ya ini hari Kamis temen ya, misalkan hari Kamis nih kak dijebol ke bawah, lalu hari Jumatnya jebret masuk lagi nih. Nah itu bisa tuh kak kalian entry itu ketika candlenya mau tutup. Stop loss yang bisa kalian setting di bawah candle reversal, dan TP nya bisa kalian setting jelas kak di resistance terdekatnya dulu ya. Nggak usah jauh-jauh kan masalah TP, bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu. Karena apa? Karena ini sideways kak, yang dimana kalau harga ini naik gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret lagi ke bawah. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Karena ISG juga masih akan mengalami yang namanya penurunan juga nih kak ya. Nah jadi buat kalian yang sudah terlanjur masuk di saham apapun itu ya, pakai stop lossnya deh kak. Memang kondisi seperti ini kak, rata-rata ya pada turun semua teman-teman ya. Jadi kalau swing trading ya memang wait and see semua kak, kecuali scalping. Nah itu bisa kak kita manfaatkan tuh ya untuk copet-copet dikit-dikit tuh kak, bisa teman ya. Kalau kalian mau tahu caranya bagaimana, kalian bisa tonton deh di video yang paling bawah, itu ada judulnya tuh kak, scalping part 2. Nah kira-kira seperti itu deh. Oke deh teman ya, saya Rido Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.